malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dia
menjadi terang bagi dunia. Lebih semangat lagi ya yang kali ini. Ya teman-teman, kita akan fokus ke Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau fokus ke Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Untuk menyembah Tuhan ya. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang
Tuhan, biar kita jadi subur Tuhan, biar hati kita bisa fokus kepadamu Tuhan. Yuk teman-teman, kita fokus ke Tuhan lebih lagi ya. Yuk. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, Sebab Kau gembala yang baik. Tuhan, hari ini Tuhan kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, biar kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan jelas Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, biar hidup kami menjadi subur Tuhan. Biar Engkau mengajari kami Tuhan, kalau Engkau itu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Permisi, paket. Permisi Kak, kok nggak ada orang ya? Paket. Duduk sini aja deh. Capek. Seharian nganter paket. Paket buat siapa sih ini? Untuk David. Loh, kok untuk David? Hah? Ada adik-adik cewek juga nih. Ini namanya sama, Kak David. Nah, puji Tuhan, ternyata paketnya buat Kak David. Sip deh kalau gitu. Adik-adik yang di rumah penasaran nggak? Kira-kira Kak David dapat paket apa nih? Yuk kita unboxing paket sama-sama ya. Coba deh, Kak David ketuk-ketuk dulu ya. Ini sih nggak begitu berat sih. Kak David kocok-kocok dulu deh. Kok nggak bunyi yang benda keras gitu? Langsung aja ya, kita mau buka paketnya. Yuk, adik-adik boleh tebak deh, kira-kira paketnya apaan ya? Wow. Apa ini? Kertas. Wah, apaan ini? Kayak roti tapi... bentar taruh sini dulu. Apa ini? Kok aneh gini ya adik-adik ya? Coba adik-adik tahu nggak? Ini kayak mainan yang di mall-mall itu loh, yang empuk. Coba adik-adik bisa tebak ya? Ini mainannya bisa ditekan empuk, terus dia bisa balik lagi. Terus ini bisa molor nih kelihatannya loh. Tapi nggak robek. Tahu nggak namanya apa? Yang cewek-cewek biasanya tahu tuh namanya apa tuh. Iya bener. Ini Kak David dapat paket. Ternyata temennya Kak David ngirimi paket squishy. Coba tahu nggak kalau dari belakang nih, coba tebak. Kira-kira bentuknya, rupanya apa kalau dari belakang? Tahu nggak? Apa nih, ayo. Terus lihat deh. Ini Kak David kasih clue ya. Ini sejenis binatang. Bulunya, nih, anggap aja ini bulunya ya. Nih, bulunya seperti ini nih. Nih, ada yang tahu nggak? Siap-siap ya, Kak David balik ya. Tarat. Nah, lucu kan? Kak David dapat paket squishy. Gambarnya domba. Wah, cantik banget dombanya. Tuh, ada gambarnya domba yang imut manis. Kak David mau tanya nih. Kira-kira
eh orang apa yang tugasnya melihara domba ya? Profesinya apa yo? Gembala, betul. Gembala. Nah, gembala itu memang tugasnya itu dia menjaga domba. Mau dombanya 1, 2, kawanan domba yang banyak, dia disebut gembala. Tugasnya gembala ialah dia menjaga domba supaya domba itu terpelihara dengan baik, supaya domba itu tetap hidup, selamat. Terus apa lagi? Ya itu deh, banyak sekali. Nah, Kak David mau tanya nih, mungkin adik-adik Joelkid yang rajin ke gereja pasti tahu. Siapa gembala yang paling baik? Siapa? Kurang keras siapa? Iya, Tuhan Yesus. Benar sekali. Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus disebut gembala yang paling baik, gembala yang sangat baik? Ada yang tahu nggak? Kenapa yo? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk domba-domba itu. Siapa domba-domba itu? Kak David, ada kakak-kakak yang lain, dan kamu juga. Mungkin di sebelahmu ada temennya, tunjuk temennya. Dan kamu juga. Di sebelahnya ada mama papa, boleh sama kakak atau bibi, tunjuk. Kamu juga. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kamu. Nah, karena kita ini domba-dombanya. Nah, apa sih yang Alkitab catatkan? Kenapa kok Tuhan Yesus disebut gembala? Nah, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia ini menyelamatkan domba-domba yang terhilang sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut dan menyediakan tempat di surga untuk domba-dombanya, untuk kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya adik-adik. Tuhan Yesus memberikan tempat buat kita. Dia gembala yang baik buat kita. Siapa yang di sini senang dipelihara, dicintai Tuhan Yesus, katakan saya, Kak. Ya, oke. Nah, yuk sekarang buat adik-adik di rumah, buka Alkitabnya. Kak David mau baca firman Tuhan. Ini yang akan menemani Kak David. Kak David mau buka Alkitabnya ya. Adik-adik di rumah juga kalau yang punya Alkitab, punya handphone juga boleh. Buka aplikasi handphonenya di Bible, Alkitab boleh. Oke. Yuk kita sama-sama buka di Perjanjian Baru di Yohanes 10. Yohanes 10. Kak David tunggu. Udah ketemu belum? Ayat 11. Yohanes 10. Kitab Yohanes itu setelah apa ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul. Ini Injil Yohanes 10 ayat 11. Ya sudah, katakan amin. Amin. Oke. Kak David mau baca sama-sama ya dengan adik-adik di rumah. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Katakan amin. Amin. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat bahwa Yesuslah, A-nya huruf besar, Yesuslah gembala yang baik. Bahkan buat Kak David, gembala yang sangat baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk menebus domba-dombanya. Siapa sih dombanya? Ya kita ini. Nah, adik-adik, siapa yang mau percaya nih? Mau mengaku bahwa aku ini dombanya Tuhan Yesus. Ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya? Yuk kita mau buka lagi nih. Waktu itu bangsa Israel ini juga dipelihara oleh Tuhan. Waktu itu bangsa Israel ini, waktu dia masih di tanah Mesir, dia dijajah nih sama bangsa Mesir. Dia keluar dari perbudakan Mesir. Tahu nggak? Tuhan itu gembala yang baik. Dia menunjukkan dan Alkitab mencatat, dia menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan bangsa Israel, yaitu domba-dombanya yang dicintainya. Terbukti di Alkitab, Kak David mau lihat nih. Di Alkitab
Di Bilangan 21 ayat 16. Ketika mereka berjalan di padang gurun panas atau dingin ya kira-kira ya? Bener, panas sekali. Dan kalau biasanya kalau adik-adik keluar kepanasan, apa yang terjadi dengan tenggorokan kita? Kering ya? Haus ya? Nah, di padang gurun susah sekali untuk mendapatkan air. Dan dia, gembala yang baik itu membuat mukjizat. Di tengah padang gurun, Tuhan menyediakan air adik-adik buat bangsa Israel. Di Bilangan 21 ayat 16, Kak David bantu baca ya. Tuhan menyediakan air bagi mereka. Wow, luar biasa, di tengah-tengah padang gurun, air disediakan Tuhan untuk mereka tetap hidup. Luar biasa ya adik-adik. Terus apalagi nih? Mukjizat atau pemeliharaan gembala buat domba-dombanya. Kak David mau buka lagi ya. Yuk kita buka di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nih, di sini Alkitab mencatat Allah, yaitu gembala yang baik itu, menyediakan mana. Mana itu apa adik-adik? Mana itu seperti roti yang adanya hanya di pagi hari. Jadi embun yang dari surga itu turun ke bumi dan berbentuk roti yang bisa dimakan. Dan nih yang luar biasa nih. Dan burung puyuh sebagai makanan buat bangsa Israel. Wow, Kak David suka banget itu burung puyuh. Kalau digoreng, waduh, enak banget. Nah, dan ini disediakan di padang gurun adik-adik. Bayangan betapa dia benar-benar gembala yang sangat baik. Dia menyediakan bahkan mencukupkan semua yang dibutuhkan bangsa Israel. Air dia berikan, makanan mana berupa roti surga dia berikan, dan burung puyuh untuk makan mereka. Jadi mereka tidak akan kehausan dan kelaparan. Luar biasa ya adik-adik ya. Terus bukti apa lagi nih yang kita catat? Karena dia menunjukkan gembala yang baik. Kak David buka di Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Ini yang keren luar biasa. Gembala yang baik itu menuntun itu seperti kayak menggandeng kalian. Kalau kalian itu lagi menyeberang atau lagi di keramaian, itu memegang tangan kita, menuntun dan melindungi kita. Melindungi itu seperti kalau ada mara bahaya, dia gembala yang baik yang siap di depan kita. Alkitab menunjukkan bahwa di Bilangan 9 ayat 15 dan 23, ketika bangsa Israel diserang musuh, Tuhan yang berperang bagi mereka. Wow, luar biasa ya. Ketika diserang bangsa Amalek, juga Tuhan yang menjadi pembela mereka. Ketika mereka dalam tekanan, Tuhan yang melindungi mereka. Wow, luar biasa ya. Makanya dia disebut apa? Gembala yang baik. Ingat gak? Kak David jadi ingat nih. Kisahnya Daud. Nah, Daud pun juga disebut gembala yang baik. Walaupun dia hanya menjaga cuma 2-3 ekor kambing domba. Walaupun dia hanya menjaga 2-3 ekor kambing domba. Tapi ketika musuh, beruang dan singa hendak menerkam, memakan atau memburu dombanya Daud mengejar. Alkitab mencatat Daud mengejar singa itu, menarik janggutnya dan memukulnya, sehingga dia merebut kembali domba-dombanya yang dikejar singa tersebut. Wow, luar biasa ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa setiap kita. Nah, sekarang ini adik-adik, apa nih sikap kita untuk respon kita untuk gembala yang baik tersebut? Kak David mencatat nih, respon kita sebagai domba-dombanya yang pertama. Respon kita ialah kita undang Tuhan Yesus, gembala yang baik itu tinggal di hidup kita, di setiap langkah kita, di setiap apa yang kita kerjakan, di setiap doa kita. Kita undang Tuhan Yesus, terutama nih anak adik-adik kan pelajar, siswa. Terutama ketika kalian
sedang menghadapi masalah, kalian sedang di sekolah, sedang belajar, apapun yang kalian kerjakan, undang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia akan menuntun, menolong setiap kita. Yang kedua, setelah kita undang Tuhan Yesusnya diajak ngobrol. Kita bangun hubungan dengan Tuhan Yesus, lebih kenal, lebih dekat lagi. Dan Tuhan Yesus yang tinggal di hati kita, Roh Kudusnya itu yang akan senantiasa menolong, menuntun, membantu kita. Wah, itu tipsnya adik-adik supaya kita dekat dan kenal gembala yang baik kita, yaitu Tuhan Yesus. Sudah nangkep? Oke, luar biasa ya. Baiklah, Kak David ingin berdoa buat adik-adik semua nih. Yuk, semuanya lipat tangan, pejamkan mata boleh, biar kita lebih fokus. Yuk, Kak David mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, Kak David berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, biar Engkau, Tuhan Yesus nantiasa tinggal dalam hati mereka sebagai gembala yang sangat baik buat mereka. Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Bahkan yang berkekurangan, Tuhan beri kelimpahan buat mereka. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan Engkau yang melindungi, menyertai kami. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan ketika kami ada masalah. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau jaga hubungan dengan Engkau Tuhan. Senantiasa ngobrol, berkomunikasi dengan Engkau. Menyatakan apa isi hati kami kepadamu. Kami mau lakukan setiap hari Tuhan, setiap waktu. Karena Engkau gembala yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, sampai ketemu dengan Kak David di episode-episode berikutnya ya. Dadah. Oke adik-adik, nah sebelum kita mau akhiri doa berkat hari ini, Kak David mau ulangi ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Adik-adik boleh lihat di Alkitabnya, Kak David tunggu. Buka di Perjanjian Baru, Yohanes 10 ayat 11. Udah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, Kak David bacain ya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yuk sekarang adik-adik kita mau terima doa. Kita mau terima doa berkat. Buka kedua tangannya yang lebar-lebar, sangat lebar. Oke, yuk kita mau terima doa berkat. Tuhan Yesus, aku terima berkat yang terbaik dari gembala yang baik. Aku percaya Engkau gembala yang baik yang akan menyediakan dan mencukupkan semua yang aku perlukan. Bahkan Engkau melindungi, menyertai setiap langkah jalan hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau senantiasa tinggal dalam hidupku dan jadi gembala yang baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Dadah.